Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi sama gue di channel YouTube gue Zikri Haddad. Kangen, pastinya kangen. Udah lama gue nggak bikin video. Ya biasalah kalau orang so sibuk ya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian udah 1000% udah menjadi kalian yang sepenuhnya sudah berbahagia kembali dalam hidupnya. Mudah-mudahan kalian hari ini jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kalian hari ini bisa menjadi orang yang lebih bersemangat, jauh lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya. Di video kali ini mungkin gue mau ngasih kalian motivasi, mungkin berbagi tips juga untuk kalian semua yang masih dalam keadaan bingung gundah gulana, gimana harus ngapain, harus apa yang dilakukan. Kalian berpikir bahwasanya kalian kenapa ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Di bawah ada tombol merah subscribe, terus ada lambang loncengnya juga diklik biar setiap gue muncul ada notifikasi di kalian, biar kalian gak ketinggalan dapat info dan tips-tips dari gue seputar dunia kecemasan dan kerjaan. Tipsnya itu, jadi gue ini pengen bagi kalian tips yang paling utamanya itu adalah kalian gak usah mengkhawatirkan apa yang kalian rasakan gitu, karena rasa khawatir kalian ini membuat keadaan kalian jadi gak nyaman gitu. Kalian ini berpikir kalian ini mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, sangat luar biasa gitu. Padahal itu enggak sama sekali. Ini khusus untuk kalian yang mengalami kecemasan ya, terutama untuk kalian yang mengalami hipokondria, yang selalu kalian merasa diri kalian mengalami sesuatu yang berbahaya, penyakit berbahaya, selalu tertanam ada gejala apa sedikit kalian berpikir jangan-jangan itu. Nah, itu yang bermasalah sebenarnya adalah pikiran kalian. Jangan kalian ini yang bermasalah. Kalian ini selalu berpikir negatif tentang apa yang terjadi dalam hidup kalian. Sebenarnya kalau kalian mau telusurin, sebenarnya bukan hal itu aja. Jadi hal di luar penyakit pun kalian sebenarnya mengkhawatirkan. Gitu. Cuman kalian nggak sadari. Kayak contoh misalnya kalian misalnya lihat TV ada kejadian apa, lagi virus, kalian terlalu mengkhawatirkan, atau kejadian kriminal seperti apa, kalian terlalu berpikir negatif, takut khawatir kejadian itu akan menimpa kalian atau orang-orang dekat kalian. Ini sebenarnya masalahnya adalah di sini, pikiran kalian yang selalu negatif ya. Gimana caranya untuk melatih? Jadi yang namanya pikiran itu bisa diprogram, bisa dilatih kembali ya. Jadi dengan cara di saat kalian memikirkan hal tersebut, kalian berpikir negatif tentang apapun yang kalian khawatirkan, kalian ingat bahwasanya hal itu tidak akan pernah terjadi. Hal itu tidak akan terjadi sama kalian. Kalian cukup tenang, relax. Ini hanya pikiran kalian yang jelek. Itu kalian harus sadarin. Masalah dalam diri gue ini adalah pikiran diri gue yang jelek. Itu masalahnya. Jadi jangan dilebar-lebarin ke penyakit kalian. Gak ada. Sudah dibuktikan dengan gue observasi ke banyak orang, banyak banget teman-teman juga di Instagram, di YouTube, di sekitar gue. Jadi memang mereka sudah memeriksakan kondisi mereka, bahwasanya mereka baik-baik saja. Paling ada sesuatu yang mungkin ringan yang terjadi dalam diri mereka, kayak seperti GERD atau tapi ringan atau asam lambung yang cukup ringan. Jadi kalian ini mendramatisir seolah-olah itu besar dan dahsyat gitu. Kalau kalian harus berpikir, kalau orang mengalami sesuatu yang dahsyat, mengalami sesuatu yang luar biasa, makan nggak enak, yang pasti makan udah pasti nggak enak ya. Terus bukan yang hari ini misalnya kalian enak terus tiba-tiba besok nggak enak, lusa enak lagi, besok nggak enak. Itu bukan yang seperti itu. Kalau orang benar-benar mengalami sesuatu yang dahsyat, itu hari ini nggak enak, besok nggak enak, lusa nggak enak, terus begitu. Jadi nggak ada yang kita hari ini enak, 3 hari enak, tiba-tiba 3 hari
Itu enggak. Itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh perasaan kalian, pikiran kalian. Ya, untuk kalian yang GERD sendiri ini tipsnya sih standar ya. Kalau yang nggak ada anxiety, yang kalian mengalami kecemasan tanpa GERD ya, itu kalian cukup lawan aja dengan pikiran positif kalian. Untuk yang muslim, banyak-banyak istighfar, deketin diri sama Allah, terus perbaikilah hubungan kalian dengan Allah, hubungan kalian dengan Tuhan kalian, perbaiki hubungan kalian dengan sesama manusia ya. Bersosialisasi, kalian harus bersosialisasi. Kalian gak bisa mengurung diri di rumah, karena sosialisasi kalian ini adalah termasuk obat penyembuh yang mujarab untuk mengatasi kecemasan kalian. Untuk yang non muslim, kalian lebih mengerti bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas keimanan kalian juga. Jadi itu. Nah, kalau untuk yang GERD, yang ada GERD-nya, kalau memang ada GERD-nya ya, bolehlah kalian hindari pedes, boleh. Tapi sifatnya itu bukan yang seterusnya gitu. Sementara sampai kalian menyatakan diri kalian, GERD kalian ini jauh lebih baik gitu. Kadang gini loh, misalnya kita makan pedas sedikit, karena respon tubuh kita, respon pikiran kita yang terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya gejalanya itu ringan, tapi diperberat dengan pikiran negatif kita itu. Jadi seolah-olah berat. Nah, jadi ini yang akhirnya, wah, gue bisa makan pedas barusan jajan begini. Oke, kalau memang seperti itu, kalian yang ada GERD-nya, stop dulu pedasnya dan minyak-minyakan gorengan ya. Minyak kalau kayak masakan rumah, goreng minyak yang kita tahu asalnya gitu ya. Itu boleh, nggak apa-apa, kayak ayam goreng, tempe goreng gitu nggak masalah. Kecuali kayak gorengan yang dijual di luar itu ya, itu kan kita nggak tahu minyaknya sehat apa enggak, terus minyaknya kan dipakai berkali-kali, terus tepungnya juga kan lemak ya gitu ya. Itu kalau buat pencernaan juga nggak terlalu bagus. Tapi bukan berarti dari total nggak boleh lah, sesekali buat membahagiakan diri kalian boleh gitu. Kebahagiaan kalian ini juga mempengaruhi ke kesembuhan kalian. Oke. Terus untuk yang GERD juga makan 4 jam sekali. 4 jam sekali kalian bangun tidur, minum air hangat, setengah jam atau 1 jam kalian, 1 jam kemudian kalian makan, terus nanti jam 4 jam kemudian kalian makan lagi, misalnya jam 11, tergantung sarapannya ya, sarapan jam 7, makan jam 11, atau sarapan jam 8, makan jam 12, kayak gitu ya. Terus setelah itu mungkin jam 3, jam 4 kalian bisa makan gitu. Makannya bebas gitu, kalau bisa nasi ya lebih baik, tapi porsinya ya normal aja lah, biasa aja, nggak usah banyak gitu, yang penting masuk. Nah terus terakhir nanti makan misalnya jam 7, itu udah terakhir makannya. Kalau kepepet setengah 8, jam 8 nggak apa-apa, tapi jarak waktu tidurnya 1 jam 2 jam kayak gitu ya. Udah sih kayak gitu aja. Terus ditambah kalau kalian mau suplemen, zat itu bagus, zat buat bakteri ya. Kadang-kadang orang GERD asam lambung itu dipicu sama bakteri Helicobacter pylori ya. Ini zat ini buat ngebunuh bakterinya ini ya. Itu di sana ada ketentuan cara pakai juga ada. Terus kurang lebih sih seperti itu. Terus sama manajemen stres ya. Jadi kalian hindari yang namanya kira-kira bikin kalian bakalan punya masalah kira-kira, atau sesuatu yang nggak harus kalian dengar kayak berita-berita kriminal. Gue udah sering terus kayak berita-berita tentang penyakit, tentang apa, udah nggak usah lah, happy aja, denger yang enak-enak aja gitu. Kalian kasih otak kalian ini, kuping kalian ini, mata kalian ini untuk hal-hal yang menyenangkan. Hindarin aja, jangan. Kadang tuh ada setan yang mempengaruhi ke diri kita, kayak rasa pengen tahu, wah penasaran, jangan ya. Kalian cukup cari tahu yang bahagia aja. Kayak gue kalau nonton TV tuh kayak istri gue udah tahu kayak berita-berita penyakit, berita-berita yang kayak gak bener lah gitu, yang serem-serem gitu. Itu pasti diganti channel, cari yang oke ya gitu. Terus kalau kalian ada masalah, jangan lari, tapi diselesaikan. Karena lari dari masalah ini itu menambah masalah kalian. Dideketin, dicari jalan keluarnya, terus diselesaikan masalahnya. Nanti kalian akan tenang. Kalian lebih, kalau bisa orang-orang yang GERD itu, apalagi dengan kecemasannya, kalian lebih mudah memaafkan lah gitu, lebih mudah mengikhlaskan. Jadi jangan terlalu apa-apa egonya tolong dikurang-kurangin gitu. Jadi buat
buat memperbaiki diri kalian juga, kualitas hidup kalian. Itu sih kurang lebih tipsnya, kurang lebih sama ya, karena memang terus jalan pagi 30 menit itu juga itu kalau bisa kalian rutin itu bagus. Seminggu bolehlah 5 kali gitu ya, libur 2 hari atau tiga kali, atau mungkin setiap hari, misalnya hari apanya libur gitu, itu boleh. Jalan aja kalau mau lari kecil, kalau kira-kira mau lari kecil ya, lari ringan gitu nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya 20 menitnya jalan, 10 menitnya lari ringan nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan wah gue harus lari kenceng nih biar keringetan, nggak gitu. Olahraga tuh nggak gitu. Olahraga itu step by step, dia harus menyesuaikan sama kondisi kita juga gitu. Jangan dikagetin gitu kan, kita nggak pernah olahraga tiba-tiba lari 30 menit full gitu ya, ada prosesnya. Kurang lebih seperti itu, nggak jauh-jauh dari itu. Dan gue berharap kalian semangat gitu, semangat, karena semangat kalian ini awal kesembuhan kalian. Jadi kalian bangun tidur udah keluar, jangan di rumah terus, kalian harus keluar, aktivitas di luar, sosialisasi. Kan ada rasa kayak takut, nanti mikir ini makin, justru dilawan, dibuktikan gitu, dibuktikan. Jangan malah diturutin, karena kalau diturutin itu nanti masalah kalian ini gak terselesaikan gitu. Kalian akan terus menerus takut. Dilawan, terus kalau bisa jangan bergaul sama orang-orang yang membawa efek negatif dalam diri kalian. Kayak misalnya suka ngomongin orang, ceritain orang, terus ceritain penyakit, ceritain serem-serem, ceritain kriminal. Itu hindarin orang-orang kayak gitu. Itu gak baik untuk kalian. Ya, kalau bisa dibilangin nggak usah bahas kayak gitu, kita bahas yang asik-asik, kayak bahas agama, atau bahas lucu-lucuan, seru-seruan, atau bahas apa, jalan-jalan, atau shopping kayak gimana. Itu lebih baik. Atau bahas film gitu, itu lebih baik ya. Terus jangan apa-apa disugesin ya, apa-apa disugesin, gue suges ada artis meninggal gini masih muda usianya, dia terus kenapa? Ini umur gitu, itu umurnya dia sudah sampai, itu Allah sudah suruh dia pulang. Gak ada hubungannya gitu. Artis ini satu orang, dan manusia hidup di dunia ini miliaran gitu ya, satu dari miliaran gitu. Kalian jangan jadi patokan. Kalian kalau dengar seseorang meninggal itu, justru harusnya ini dijadikan bahan atau momentum untuk kalian, apalagi masih muda gitu, kelihatan sehat. Jadi ini bahan introspeksi kalian tuh. Nggak mesti sakit gitu, nggak mesti sakit. Berarti apa yang gue harus lakukan? Gue harus mempersiapkan itu gitu. Gue harus memperbaiki diri gue. Jadi sewaktu-waktu, jadi kita nggak ada takut tuh, nggak ada takut lagi sama dengar orang meninggal, nggak gitu. Kita persiapin, mulai sholatnya diperbaikin, terus mungkin taubat dulu sebelumnya, terus kita punya salah sama orang dulu minta maaf, atau orang punya salah sama kita, udah kita maafin, ikhlas, jangan terlalu ngitung-ngitung, sedekah. Nah itu nanti tuh kita kayak kalian mempersiapkan bekal kalian untuk itu, bukan takut, panik ya, gak gitu. Itu kita kan punya iman gitu ya. Kalian apalagi yang muslim harus punya iman gitu. Ini udah pasti, udah ada di Lauhul Mahfuz gitu. Emang kalian mau hidup berapa tahun? Itu 1000 tahun ya. Yang udah gak bisa apa-apa gitu, cuma bisa merem-melek gitu, atau mungkin cuma bisa merem terus ngerepotin orang gitu. Ya enggak lah gitu kan. Kehidupan itu memang seperti itu gitu ya. Makanya kita persiapkan kehidupan akhirat kita lebih baik gitu. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ya. Apalagi kalau kalian persiapkan dari dunia untuk kehidupan akhirat kalian, sungguh menyenangkan gitu ya. Mungkin dari gue gitu aja. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Oh ya, mungkin untuk selanjutnya gue bakalan sering-sering sama video-video yang lain ya. Itu biar kalian gak jenuh, biar kalian gak bosen, biar gak bahasnya ini melulu. Terus biar kalian lupa. Kenapa gue bilang harus lupa? Jujur beberapa waktu yang lalu gue sempat, karena terlalu gue dalemin, gue sempat mulai kayak mau kumat kayak dulu lagi gitu ya. Terus akhirnya gue ngobrol sama seseorang, dan orang ini lumayan udah tahu juga ya tentang hal ini. Dia bilang, lo hindarin sama hal-hal yang berbau penyakit deh, berhubungan sama orang-orang yang begini. Karena orang-orang dengan anxiety, kecemasan ya, bukan GERD-nya ya. GERD mah penyakit umum, ini penyakit apa ya, penyakit sejuta umat gitu. Kalau GERD-nya mah nggak usah banyak orang, cuman kadang ya GERD ini diperparah
dilebaikan dengan anxiety gitu. Kalau nggak ada anxiety mah nggak, orang tuh banyak kok yang teman-teman gue banyak tuh, tapi dia nggak ada anxiety, jadi cuek aja, kerja aja, minum kopi, kadang-kadang makan pedas saya sama gitu. Cuman karena kita ada anxiety, kita pikirin terlalu panjang gitu, kita tuh pinteran, jadi pikirannya terlalu panjang ya. Jadi gitu, jadi kalau bisa dihindarin kayak masuk di grup-grup anxiety, menurut gue sih nggak perlu ya gitu. Apalagi kadang-kadang ada yang nggak bertanggung jawab, ngirim artikel-artikel yang malah bikin kalian malah panik gitu. Aduh, nggak perlu udah kalian case close. Kalau misalnya mau ngelihat gue aja udah cukup gitu maksudnya. Karena gue nggak akan kasih kabar kalian yang serem-serem, enggak. Gue pasti akan selalu nyenengin kalian, bikin kalian tenang, bikin kalian happy, pasti gitu ya. Terus kayak nanya-nanya sama, udah kalian ini nggak apa-apa, turutin yang gue tadi, yang GERD itu metodenya seperti itu, yang cemas itu udah, cemas itu cuma dilawan aja sampai kecemasan itu hilang dengan sendirinya ya. Jangan lupa di subscribe, sekali lagi di bawah ada tombol subscribe, terus di notifikasinya juga dinyalain, loncengnya. Kalau kalian mau komen silahkan komentar, nanti gue baca, mungkin gue jadi bahan untuk membuat video selanjutnya. Terus kalian like jika kalian suka, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mengalami ini juga ya. Mungkin dari gue gitu aja, mudah-mudahan kalian makin hari makin baik ya. Udah banyak yang sembuh, udah banyak banget yang gue, ada yang sembuh udah banyak, udah mungkin udah banyak banget, udah nggak kehitung gitu ya. Kalian sebentar lagi akan sembuh, udah nggak usah dipikirin, sehat ya. Dadah, assalamualaikum.